sepatu brand ternama luar negeri RNK dari akun Instagram Nona Jisoo seharga Rp200 juta. Nona Hyuna tertarik membeli dikarenakan sepatu branding yang dijual dalam akun tersebut bagus-bagus serta kualitas asli dengan stock limited edition. Setelah sepatu tersebut sampai di tangan Nona Hyuna, ternyata sepatu yang ia dapatkan tersebut dalam kualitas super alias KW Super. Hal ini membuat Nona Hyuna kecewa dan marah, lantas kemudian membuat cuitan di medsos bahwa Nona Jisoo menjual barang tersebut palsu. Nona Hyuna meminta ganti rugi atas hal tersebut karena dirinya merasa ditipu. Seputar kasus perlindungan hukum konsumen versus pelaku, yang mana kami selaku tim pro menyatakan secara tegas, lugas, dan penuh keyakinan untuk mendukung secara penuh mosi perdebatan kali ini bahwasannya pelaku usaha tersebut bersalah dan harus mengganti rugi sebagaimana atas apa yang telah mereka lakukan. Cukup sekian opening statement dari kami tim pro. Dari tim pro terkait bahwa kami dari tim pelaku usaha membantah tidak bersalah dan tidak setuju karena barang-barang yang kami dari pelaku usaha menjual adalah barang asli yang sesuai dengan tema penjualan. Dan juga seperti yang telah diketahui, barang tersebut yang sebelumnya menjadi kualifikasi untuk dibeli oleh Nona Hyuna adalah barang-barang yang kualitas. Meskipun barang yang telah sudah sampai di tangan Nona Hyuna memberikan penjelasan bahwa barang tersebut merupakan barang palsu, sedangkan yang sebelumnya sudah dikatakan barang berkualitas. Sehingga kami menyatakan tidak bersalah bahwa pelaku usaha menjual barang-barang palsu. Barang limited edition yang dimana stok tersebut terbatas. Jadi, bagaimana kita bisa melihat review tersebut? Kalau barang sudah terbatas, menyatakan bahwa limited edition itu hanya satu. Sebagai contoh, produk Oppo merilis kolaborasi dengan Lamborghini yang dinyatakan Oppo collab dengan Lamborghini. Mereka menyatakan bahwa itu limited edition, tapi mereka tidak menyatakan bahwa itu cuma satu. Soalnya biaya produksi yang dikerjakan dalam suatu produk saat mau dibuat tidak hanya untuk membuat satu. Soalnya biaya produksi itu sangat mahal. Jika hanya buat satu produk, mereka akan rugi besar. Begitu juga dengan produk sepatu. Jika suatu produk sepatu dibuat hanya satu tanpa memikirkan biaya produksi yang mahal dan dijual dengan harga yang mahal, orang akan berpikir bahwa itu memang cuma satu. Cuman kalau cuma dijual satu, orang lain hanya satu yang punya di dunia. Tapi pasti ada di antara orang-orang itu, di orang-orang kelas atas, pasti punya produk yang sama dengan kualitas yang sama. Tanpa itu KW Super, itu adalah produk asli. Sekian. Sebutkan limited edition. Berarti misalnya barang itu kan ada 2 atau 1 atau 5 kan? Bisa jadi Nona Hyuna tadi jadi pembeli pertama. Jadi dia tahu itu barang KW. Saudara Syahid Najibullah. Syahid Najibullah menyatakan bahwa bisa jadi Nona Hyuna pembeli pertama. Sedangkan Nona Jisoo itu Jisoo itu sebagai perantara dari dia udah beli dulu produknya dari perusahaan ternama tersebut. Jadi dia bukan pembeli pertama, dia hanya menyampaikan lagi. Bisa jadi temannya itu sudah beli dari perusahaan itu lalu dijual di akun Nona Jisoo. Jadi produk tersebut tidak mungkin produk pertama. kan sudah dijelaskan tadi. Memang dia temannya itu mengambil dari perusahaan sebelumnya. Tetapi kenapa pihak pelaku usaha tersebut, yaitu Nona Jisoo, tidak mengecek kembali keasliannya? Mengapa? Adalah kewajiban pelaku usaha yang sebagaimana telah diatur pada pasal 7 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jari atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan terbaik dan rugi sesuai pasal 46H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan jari atau penggantian apabila barang dan jari atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan atau tidak sebagaimana mestinya, serta kewajiban pelaku usaha harus dilaksanakan pada pasal 7 huruf F, yaitu memberikan kompensasi
ganti rugi, dan bearing atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Menyatakan argumentasi bahwa klien kami tidak bersalah karena sudah jelas di soal kasus tersebut bahwa mereka menyebarkan suatu isu bahwa produk kami itu tidak berkualitas bagus atau KW super di dalam informasi di akun Instagram mereka. Mereka menyatakan bahwa kami memberikan produk KW super. Itu termasuk dalam pasal 27 ayat 3 melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentranmisikan untuk membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Mereka memberikan pernyataan bisa jadi mereka memberikan pernyataan palsu tanpa bukti. Itu sendiri adalah seseorang atau kelompok orang yang selalu berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan menghabiskan waktu untuk menghibur diri pada acara fashion kelas atas, atau dalam artian lain melakukan aksi sosial dan sering mengikuti acara hiburan fashion kelas atas. Ini berarti Nona Yuna tidak berpengalaman terkait dalam membeli barang-barang branded atau kelas atas tersebut. Orang awam atau orang yang tidak berpengalaman dalam pembelian barang branded tidak akan dengan mudahnya menghabiskan sejumlah uang sebanyak 200 juta rupiah untuk sepasang sepatu. Dalam penyampaian saudara Yuna yang dilakukan dia dilakukan penyampaian secara informasi elektronik tanpa dilakukannya penyampaian secara pihak ataupun langsung, ini akan mengakibatkan dampak kerugian bagi pelaku usaha tanpa sebelumnya diketahui barang tersebut palsu. Dan memang secara kenyataannya barang yang dari pelaku usaha ini jual merupakan barang asli. Memberikan cuitan di sosial media karena pada awalnya saudara Nona Jiso telah memperjualbelikan barang yang kualitas super atau KW super. Di sini tertera pada soal kasus, menurutnya tanpa harus dicek keasliannya. Sedangkan di sini dijelaskan pada pasal 9 ayat pada pasal 8 ayat 1 pada huruf F tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etikat keterangan iklan atau promosi penjualan barang atau staf jasa tersebut. Pada promosi Nona Jiso setelah Nona Yuna menerima barang tersebut. Sekian, terima kasih. Kita memiliki banyak uang, tetapi kenapa dari Nona Yuna tidak membeli barang yang baru? Sedangkan telah dijelaskan bahwa barang yang kami jual adalah barang propeller, yang dimana barang tersebut adalah barang yang mungkin bekas ya, bekas asliannya. Ia berpikir bahwa sesuai tema penjualannya adalah barang branded atau original. Bagaimana saudara mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang branded atau barang original, sedangkan Anda dan saudara selaku pelaku usaha tidak mengecek kembali barang tersebut? Terima kasih. Tidak lagi mengecek atau melihat lagi review produk pembeli sebelumnya. Mungkin pembeli sebelumnya ada yang tidak menerima atau yang meminta ganti rugi, tapi kenapa dia memesannya secara langsung, tidak lagi melihat review produk pembeli sebelumnya? Bahwa kami tidak tegas pada kejadian. Berdasarkan hasil analisis kami, tim Pro menyatakan bahwa pelaku usaha bersalah dan harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana terdapat pada pasal 7 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, dan harus melakukan pengecekan kembali atas barang yang akan dijual. Kewajiban pelaku usaha bertentangan dengan pasal tersebut dikarenakan memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang yang dijualnya. Dikarenakan konsumen merasa dirugikan, konsumen berhak meminta ganti rugi sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Terdapat juga pada pasal 20 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha atau staf admin periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Dan pada pasal 7 huruf C menyebutkan yang dimana ini merupakan kesalahan pelaku usaha sendiri yang tidak mengecek keaslian barang sebelum dijualnya. Dan pelaku usaha melakukan tindak diskriminatif menyudutkan konsumen, sedangkan ini kesalahan pelaku usaha
organisasi tidak terima atas tuduhan dari pihak Nona Yuna yang dimana membuat berita di media sosial sesuai dengan pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang ITE yang menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan ataupun membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahwa klien kami, Donna Jiso telah melakukan penipuan dengan menjual barang palsu. Sebab dalam hal ini, Donna Jiso hanya melakukan promosi untuk barang-barang milik teman sosialnya yang menitipkan kepadanya, yang dimana barang yang ditawarkan tersebut dikelola tim admin dan stafnya, bukan Donna Jiso secara langsung. Dan barang-barang branded yang dijual secara pre-log di akun bisnisnya sesuai tema penjualannya adalah barang yang branded atau original. Terima kasih.